Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Wahyu Wiratama Manalu dari kelas Sirek 1A dengan ujung NIM 103. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir kalau yang kita upload di sosmed ataupun aplikasi layanan yang kita gunakan, datanya itu disimpan, dikelola, dan diatur di mana? Nah, itulah kita akan membahas tentang teknologi database. Apa itu teknologi database? Teknologi database itu, kalau dalam bahasa Inggris, database, data yang berarti informasi, lalu base yang berarti dasar ataupun menyimpan, tempat penyimpanan. Jadi secara singkat, database itu adalah tempat penyimpanan berbagai informasi yang terstruktur dengan baik. Lalu kita lanjut ke fungsinya. Saya merangkum ada 3 fungsi. Yang pertama adalah penyimpanan data yang terstruktur, mengelola dan memperbarui data. Yang ketiga, menjamin keamanan data. Kita mulai dari yang pertama, penyimpanan data yang terstruktur. Nah, ini contohnya adalah saat kita menyimpan data itu akan diformat ke dalam format khusus sehingga saat kita ingin menggunakannya dan mencarinya, data itu tidak sulit untuk dicari karena format khusus tadi. Lalu yang kedua adalah mengelola dan memperbarui data. Nah, ini contohnya adalah saat kita mengedit data diri kita sendiri di suatu aplikasi. Nah, data itu akan terperbarui secara cepat tanpa memengaruhi data-data lain yang sudah ada. Nah, yang ketiga adalah menjamin keamanan data. Database menggunakan fitur autentikasi dan enkripsi sehingga data kita terlindungi dari akses-akses tidak sah dan akses-akses ilegal. Kita lanjut ke jenis-jenis. Saya merangkum ada 4 jenis. Yang pertama adalah relational database atau RDBMS, yaitu data yang disimpan dalam bentuk tabel sehingga terhubung melalui relasi. Contohnya adalah MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle Database. Yang kedua adalah NoSQL Database yang digunakan untuk data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur, seperti data dari media sosial, sensor IoT, atau aplikasi Big Data. Contohnya adalah MongoDB, Cassandra, dan Firebase. Yang ketiga ada cloud database, yaitu sistem penyimpanan data yang berbasis cloud computing. Artinya data yang disimpan di server online dapat diakses dari mana saja jika kita memiliki akses internet. Contohnya adalah Amazon RDS, Google Cloud SQL, dan Microsoft Azure Database. Yang terakhir adalah distributed database. Jenis ini menyimpan data di beberapa lokasi fisik berbeda, tetapi tetap dapat diakses seolah-olah kita berada di satu tempat yang sama. Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan akses dan keandalan sistem, terutama dalam organisasi dengan banyak cabang. Lalu kita lanjut kepada komponen-komponennya. Yang pertama adalah data, yaitu elemen dasarnya sendiri seperti teks, gambar, video, angka, ataupun data-data lainnya. Lalu yang kedua ada hardware, perangkat keras seperti server dan media penyimpanan yang kita gunakan untuk menampung database. Yang ketiga ada software atau DBMS, yaitu sistem yang mengatur interaksi antara data dan pengguna. Contohnya MySQL dan Oracle tadi. Yang terakhir ada user, yaitu kita sendiri yang berinteraksi dengan database itu. Kita baik sebagai administrator ataupun developer maupun end user. Lalu kita next ke contoh penggunaan. Di sini saya menggunakan 3 contoh. Yang pertama pendidikan. Contohnya itu contoh database itu digunakan untuk mengelola data nilai ataupun jadwal pelajaran dan kehadiran. Lalu yang kedua adalah perbankan dan keuangan. Nah, contohnya adalah digunakan untuk mencatat setiap transaksi nasabah dan juga menjaga keamanan data pribadi serta mendukung proses audit keuangan secara real time. Yang terakhir ada media sosial. Setiap kali kita memposting foto di Instagram ataupun sosmed lain, data tersebut akan disimpan di dalam database besar yang mengelola jutaan pengguna secara bersama. Nah, jadi kesimpulannya adalah database merupakan tulang punggung dunia digital modern. Tanpa adanya sistem basis data yang baik, semua layanan digital yang kita gunakan setiap hari seperti media sosial, belanja online, ataupun sistem perbankan tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, database bukan sekedar tempat penyimpanan data, tetapi juga sistem yang mengatur, melindungi, dan menghubungkan informasi agar dapat digunakan
secara efisien. Nah, segitu saja materi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata saat menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.